Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 12 November. Biro Kepolisian Penerbangan atau APB menggerebek aliansi narkoba Vietnam yang dibentuk pekerja tak berdokumen. APB berhasil meringkus 5 tersangka dan mengunci seorang tersangka utama yang berada di luar negeri. Mereka menyelundupkan ganja dari Thailand dan menjualnya kepada PMA di Taiwan. Kelima orang tersangka telah diserahkan ke kejaksaan. Biro Polisi Penerbangan dan Ditjen Imigrasi baru-baru ini menemukan PMA Kaburan membentuk aliansi transaksi narkoba untuk menyelundupkan ganja dari luar negeri ke Taiwan. Mereka menangkap tersangka bermarga Nguyen dan 4 oknum lainnya di Hsinchu dan Taoyuan serta mengincar tersangka utama di luar negeri. Petugas juga menyita 5 kg ganja dengan nilai pasar 12,5 juta dolar Taiwan dan barang bukti lainnya. Kelima anggota sindikat penyelundupan dan transaksi narkoba asal Vietnam ini ada yang merupakan PMA Kaburan, ada yang melampaui batas izin menetap, ada juga yang merupakan siswa asing. Mereka menyelundupkan ganja dari Thailand dan juga memperoleh ketamin dan narkoba jenis kopi. Kemudian dijual dengan harga tinggi kepada PMA Vietnam dan Thailand yang bekerja di Taiwan. 本局与关务署台北关松山分关在今年7月起陆续接获自泰国空运来台之包裹，夹藏了大量的第二级毒品大麻，指定给特定的越南籍人士收货，遂与相关单位共组专案小组展开调查。 Biro Polisi Penerbangan menyampaikan setelah kasus tersebut diungkap, diketahui pula bahwa tersangka bermarga Nguyen kerap berpakaian mewah ke toko perhiasan untuk membeli emas batangan dan memamerkan uang dan harta secara online. Kelima tersangka disidak oleh kantor Kejaksaan Taoyuan berdasarkan UU Pencegahan Bahaya Narkoba. Depresi tropis yang terletak di perairan barat Guam telah berkembang menjadi taifun ke-25 pada pukul 2 dini hari tadi dan disebut sebagai taifun Usagi. Badan Cuaca Pusat atau CWA memperkirakan Usagi akan bergerak menuju laut di sebelah timur Filipina dan mendekati Taiwan mulai hari Kamis. Hujan deras terus mengguyur desa Tongsan di Kabupaten Ilan, air di sawah meluap hingga ke jalan, dan hujan deras di perkotaan juga menimbulkan banjir di sekitar Taman Olahraga Duotong setinggi 15 cm. Saat ini terdapat 4 taifun yang berdampingan di Samudra Pasifik pertama kali dalam sejarah taifun bulan November. Salah satunya taifun skala ringan yang terbentuk pada dini hari tanggal 12 yang diberi nama Usagi ini berpotensi meningkat menjadi taifun skala menengah dan sedang bergerak mendekati Taiwan. Pakar cuaca memperkirakan bahwa dengan menguatnya tekanan tinggi Pasifik dalam 2 hari mendatang, jalur Usagi akan cenderung bergeser ke barat, maka tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya peringatan laut dan darat. Menurut prediksi model Eropa, setelah bergerak menuju Pulau Luzon, Usagi diperkirakan akan berbelok ke utara dan mendekati Selat Pasir dan lingkaran badai berpotensi menyentuh Taitung dan semenanjung Hengchuan. Meskipun jalurnya masih belum pasti, Usagi diperkirakan akan paling dekat ke Taiwan pada Jumat dan Sabtu. Bus Kuo Kuang baru saja menaikkan tarif transportasinya. Yubus juga akan menyusul mulai tanggal 18 dengan kenaikan rata-rata sekitar 6%. Tiket atau paket yang dibeli sebelum kenaikan harga tidak perlu membayar harga selisih. Selain Yubus, Bus Chongli dan Bus Capital juga telah menaikkan harga tiket lintas daerah pada awal bulan ini. Setelah pertengahan November, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk naik bus lintas daerah. Perusahaan Yubus mengumumkan mulai 18 November tarif penumpang jalan bebas hambatan dari Taipei ke Chiai akan naik 5-25 dolar dan tarif dari Taichung ke Taoyuan dan Taichung ke Kaohsiung akan naik 30-35 dolar. Sebanyak 31 rute mengalami kenaikan harga rata-rata 6%. 这一次是第一波，大概就是针对一些中短程的路线那大概做了一个 平均调幅大概在6%啦。那目前比较长途的路线，台北、台南、台北、高雄，这个我们暂时是还没有调整。 Perusahaan Yubus menyatakan peningkatan ini terutama terjadi pada rute jarak pendek dan menengah, sedangkan rute jarak jauh tidak mengalami perubahan. Perusahaan Kuo Kuang juga menaikkan harga di 29 rute pada awal November, sementara Yubus menaikkan harga pada 18 November. Bus Chongli dan Capital Bus juga sedikit menyesuaikan harga di beberapa rute. Statistik dari Biro Jalan Raya menunjukkan jumlah penumpang bus lintas daerah tahun lalu hanya mencapai 52,09 juta orang, turun lebih dari 30% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Pendapatan juga turun sebesar 42%. Guna menekan biaya, Kuo Kuang juga telah merelokasi stasiunnya di lantai 2 stasiun Taipei ke lantai dengan biaya sewa yang lebih murah. Situasi di Selat Taiwan kurang tenang pasca Pilpres Amerika Serikat. TPR kembali melakukan patroli siaga perang gabungan dan baru-baru ini melancarkan latihan tembak langsung di sepanjang pesisir tenggara Tiongkok sekitar perairan Matsu. Hari ini, Kementerian Pertahanan Nasional kembali mendeteksi total 20 penerbangan pesawat militer TPR di atas laut.
Situasi di Selat Taiwan kurang tenang seiring TPR kembali meluncurkan patroli siaga perang gabungan. Pada tanggal 12, Kementerian Pertahanan Nasional atau MND mengumumkan mereka mendeteksi total 20 penerbangan yang terdiri dari berbagai jenis jet tempur dan drone. 13 diantaranya melewati garis tengah dan memasuki zona udara Taiwan. Selain itu, TPR juga melakukan latihan tembak langsung di perairan Fuzhou, Zhejiang. Area tembak terletak tidak jauh dari wilayah area navigasi terbatas sementara di perairan Machu dan juga mencakup zona penerbangan internasional. Tentara Nasional siaga tinggi dalam menanggapinya. Destinasi wisata terkenal Indonesia, Bali, telah membangun banyak hotel berbintang, klub malam, dan bahkan mengubah lahan pertanian menjadi villa untuk memenuhi permintaan pasar. Namun, pertumbuhan pariwisata yang berlebihan ini juga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan meningkatkan angka kriminalitas. Saat ini, pemerintah Indonesia telah setuju untuk menangguhkan pembangunan 4 kawasan komersial baru. Turis dalam jumlah besar membanjiri objek wisata terkemuka di pantai selatan Bali, menyebabkan kemacetan lalu lintas parah. Semakin banyak restoran, klub malam, bar pantai dibangun guna memenuhi kebutuhan lebih banyak wisatawan. Lahan pertanian bahkan diubah menjadi villa mewah. Komersialisasi sektor pariwisata yang berlebihan ini membuat warga setempat tidak puas. Selain kepadatan, kebisingan, dan pembangunan berlebihan, angka kriminalitas juga melonjak. Ada banyak wisatawan yang melampaui masa berlaku visanya dan masih melakukan usaha di kawasan setempat dengan visa turis. Bali is supposed to be, people come here for nature, people come here for people come here for culture, which is we're losing right now, which is becoming a different kind of tourist coming into Bali right now. Jumlah hotel berbintang di Bali tahun 2000 cuma 113 buah, namun meningkat hampir 5 kali lipat menjadi 541 pada tahun 2023. Namun komersialisasi lambat laun memudarkan budaya tradisional Bali. Oleh sebab itu, guna mendorong pariwisata berkualitas, Pemda Bali mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda pembangunan komersial baru di 4 hotspot wisata. Karena Bali memiliki budaya yang unik, ini harus dijaga, dan alam yang masih indah dan asri ini yang perlu harus dijaga karena itu aja yang kita miliki modalnya. Pemerintah pusat telah menyetujui usulan penundaan pembangunan. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investigasi menyampaikan setelah evaluasi pihaknya mungkin akan mengadakan penangguhan selama 5 atau 10 tahun. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Kastil di Prancis. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.